Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tetap bersemangat belajar firman Tuhan, kita tetap bersemangat mendengarkan Manarima hari ini, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka kita bisa menjadi makin dewasa rohani dan makin memperkenankan hati Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan melalui renungan firman Tuhan singkat dalam acara Manarima hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah suatu hal yang bermanfaat bagi rohani kami untuk kami selalu mendengarkan acara Manarima hari ini, karena kami selalu mengisi kebutuhan rohani kami, sehingga kami boleh makin dewasa rohani, makin mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Berikan kepada kami pimpinan Roh Kudus untuk kami lebih memahami apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam hidup kami ini melalui renungan singkat Manarima hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita kembali berjumpa dalam acara Manarima hari ini, di mana topik yang akan saya bahas adalah orang yang siap dipakai oleh Allah, bagian yang kedua, yaitu bagian yang terakhir. Kita sudah membahas orang yang siap dipakai oleh Allah, bagian pertama. Kriteria bagaimana orang yang siap dipakai oleh Allah itu, yaitu kriteria harus dapat dipercayai. Nah, kita akan membahas kriteria yang kedua sampai yang kelima pada orang yang siap dipakai oleh Allah, bagian yang kedua ini. Orang yang siap dipakai oleh Allah, bagian yang kedua ini, akan membahas 4 kriteria, yaitu kriteria yang kedua sampai kriteria yang kelima. Mari kita menggalinya satu persatu. Kriteria kedua dari orang yang siap dipakai oleh Allah adalah harus siap untuk bekerja. Sekali lagi, kriteria kedua dari orang yang siap dipakai Allah adalah harus siap untuk bekerja. Kalau saudara perhatikan sebagai contoh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia mengambil orang-orang untuk menjadi muridnya, Tuhan Yesus Kristus tidak mengambil orang yang sedang bersantai di tepi pantai Danau Galilea untuk menjadi muridnya. Ia memanggil nelayan yang sedang menambal jala mereka. Jadi memanggil orang-orang yang sedang bekerja, bukan orang-orang pengangguran. Dalam Matius 4 ayat 18-19 dijelaskan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Berabad-abad sebelumnya Allah juga memanggil Musa ketika ia sedang mengembalakan ternak di gurun. Kemudian juga memanggil Daud ketika ia sedang bekerja di padang rumput, sedang mengembalakan domba. Pekerjaan seorang yang siap dipakai oleh Allah dalam pelayanannya bukanlah pekerjaan yang santai dan bermalas-malasan, tetapi memerlukan orang yang sungguh-sungguh mau bekerja. Apalagi kalau kita lihat orang yang siap dipakai oleh Allah
adalah orang yang siap bekerja keras dan siap bekerja terus-menerus, tidak putus di tengah jalan. Orang-orang seperti inilah yang layak menjadi orang yang siap dipakai oleh Allah. Nah, kita akan melanjutkan kriteria ketiga dari orang yang siap dipakai oleh Allah, yaitu mampu memiliki inisiatif untuk bertindak dalam berbagai macam situasi. Kriteria ketiga dari orang yang siap dipakai oleh Allah adalah mampu memiliki inisiatif untuk bertindak dalam berbagai macam situasi. Orang yang siap dipakai oleh Allah menyadari apa yang harus diperbuat dan mampu mengambil langkah yang perlu untuk dilakukan. Ia tidak perlu didorong-dorong seperti anak kecil, tetapi ia akan bertindak sendiri dan mengambil inisiatif untuk melangkah. Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Rasul Petrus memang berencana untuk menyampaikan khotbah pada hari Pentakosta. Tetapi ketika ada kesempatan untuk itu, ia siap di bawah kuasa Roh Kudus, lalu berdiri, mengambil inisiatif dan berkhotbah. Kita semua mengetahui akan hasilnya adalah luar biasa, yaitu 3.000 orang bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Alkitab juga tidak menceritakan kepada kita bahwa beberapa waktu kemudian setelah itu Rasul Petrus juga berencana untuk memerintahkan agar orang lumpuh di muka pintu elok itu berdiri dan berjalan. Tetapi manakala ia bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepadanya, dan Yohanes jadi meminta kepada dia dan Yohanes, maka Rasul Petrus siap dengan kondisi saat itu, mengambil inisiatif dan berkata, "Lihatlah kepada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah ini dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Dan kita ketahui pula hasilnya, orang lumpuh tersebut disembuhkan. Nah, sifat semacam inilah yang penting sekali untuk dimiliki oleh orang yang siap dipakai oleh Allah. Jadi memiliki inisiatif untuk bertindak dalam situasi apapun dan mengambil kesempatan bertindak dalam situasi apapun. Kriteria keempat dari orang yang siap dipakai oleh Allah adalah sanggup membayar harga yang memang harus dibayar, yaitu sanggup membayar harga yang memang harus dibayar. Ketika orang siap menjadi orang yang dipakai oleh Allah, maka orang tersebut harus siap untuk mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan hartanya. Bahkan orang tersebut siap untuk menerima harga yang harus dia tanggung, mungkin berupa penderitaan fisik atau juga penderitaan mental, seperti yang dialami oleh para rasul. Kita tahu bahwa para rasul adalah orang yang siap dipakai oleh Allah dan orang yang siap untuk membayar harga. Bahkan para rasul, kebanyakan mereka semua mati syahid karena memberitakan Injil. Hanya Rasul Yohanes yang mati
karena usia tua. Tetapi sebelumnya Rasul Yohanes pun sempat juga disiksa dan digoreng di minyak mendidih. Tetapi Rasul Yohanes tidak mati. Sehingga akhirnya Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dan disitulah Rasul Yohanes menerima wahyu dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang siap dipakai oleh Allah, siap membayar harga, bahkan nyawanya sendiri pun siap untuk diserahkan bagi Tuhan. Nah, kriteria yang terakhir, kriteria yang kelima dari orang-orang yang siap dipakai oleh Allah, harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dengan apa yang telah ia terima, mampu melayani berbagai macam golongan dan melayani berbagai ragam orang. Hatinya harus melekat pada Yesus. Hatinya selalu bersemangat dan tertuju kepada pelayanannya, serta bersedia menyerahkan segala sesuatu yang ada padanya. Orang yang siap dipakai oleh Allah juga harus selalu waspada akan keadaan sekelilingnya, mampu menilai situasi, mampu melayani orang-orang yang bersahaja, sampai kepada para pemuka agama dan golongan bangsawan, mulai dari yang termiskin sampai terkaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah kelima kriteria dari orang yang siap dipakai oleh Allah. Menjadi orang yang siap dipakai oleh Allah adalah orang-orang yang siap berkontribusi di dalam pekerjaan dan pelayanan yang Yesus berikan kepercayaan kepada murid-muridnya. Mari kita menjadi orang yang siap dipakai oleh Allah, siap berkontribusi untuk kerajaan Allah, memenangkan sebanyak mungkin orang-orang supaya mereka percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kelima kriteria dari orang yang siap dipakai oleh Allah. Dan kami sadar Tuhan, kami harus menjadi seperti mereka, supaya kami pun juga dipakai oleh Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.